Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tutorial path analysis dengan FUse part 1, yaitu input data. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial path analysis dengan FUse, yaitu yang part 2-nya, yaitu uji asumsi klasik, teman-teman. Nah, di dalam data sekunder, uji asumsi klasik yang digunakan terdapat ada 4 yang wajib dilakukan: uji normalitas, multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, teman-teman. Ini standarnya, teman-teman. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, ini teori yang pertama, ini teori yang kedua, jadi banyak cara, teman-teman ya. Nah, yang pertama, kita akan melakukan uji asumsi klasik substruktural 1. Nah, di dalam substruktural 1, yaitu variabel X1 dan X2 terhadap Y1, ataupun X1 dan X2 terhadap variabel intervening, teman-teman ya. Langsung saja, ini data yang sudah saya input sesuai dengan video pada sebelumnya. Kemudian kita blok X1, X2, dan Y1. Open, klik kanan, open as equation. Y spasi C, kemudian oke. Oh sebentar, Y1 ya teman-teman, Y1. Oke. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas untuk substruktural 1. Residual diagnosis, kita pilih histogram normalitas. Nah, ini dia teman-teman. Standarnya, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan ini nilai signifikannya 0,182824, lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya pada substruktural 1 data berdistribusi normal. Kalau teman-teman ingin mengkopinya, ini silahkan di blok, kemudian copy, kemudian tinggal dipastekan di Word masing-masing, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan uji multikoliniaritas untuk substruktural 1. Kita pilih view, koefisien diagnosis, kita pilih varian inflation factor. Nah, ini dia teman-teman. Nah, nilai VIF standarnya adalah jika nilai VIF lebih kecil 10, maka terbebas multikoliniaritas. Ini kedua variabel X1 dan X2, nilai VIF-nya di bawah 10, teman-teman ya. Ini dia angkanya, di bawah 10. Maka dapat disimpulkan pada substruktural 1 terbebas multikoliniaritas. Kemudian kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Kita pilih view, residual diagnosis, kita pilih heteroskedasticity. Di sini yang umum digunakan adalah Glaser, kita pilih Glaser, terserah teman-teman menggunakan yang mana ya. Kemudian oke. Nah, yang kita lihat adalah nilai yang ini, teman-teman. Nah, standarnya ini teman-teman, fokus yang ini. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka terbebas uji heteroskedastisitas. Dan ini hasilnya untuk X1 nilai signifikannya 0,1763, lebih besar 0,05, dan X2 nya nilai signifikannya 0,2018, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan X1 dan X2 terbebas heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi, teman-teman. Untuk uji autokorelasi kita pilih view, residual diagnosis, kita pilih serial correlation LM test, teman-teman. Oke. Nah, standarnya adalah jika signifikan lebih besar 0,05 terbebas uji autokorelasi, teman-teman ya. Di sini terbebas uji autokorelasi. Dan nilai signifikannya 0,0000, di bawah 0,05, artinya terkena uji autokorelasi. Maka demikian
kita bisa menggunakan alternatif teori lain. Teori lain yaitu kita gunakan teori yang ini, teman-teman. Nah, kita gunakan yang ini. Jika nilai DW lebih besar minus 2 dan lebih kecil 2, maka terbebas uji autokorelasi. Caranya kita pilih estimate, kemudian langsung kita oke. Nah, ini dia teman-teman, Darwin-Watson. Nah, nilai Darwin-Watson statistik 0,427493. 0,42 sekian itu lebih besar daripada minus 2 dan lebih kecil daripada 2. Ataupun 0,42 sekian berada di antara minus 2 dan plus 2. Maka demikian dapat disimpulkan terbebas uji autokorelasi, teman-teman. Nah, ketika untuk substruktural 1 sudah terbebas uji autokorelasi, maka selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik substruktural 2, yaitu pengaruh X1, X2, dan Y1 sebagai variabel intervening terhadap ROA sebagai variabel dependent, teman-teman. Nah, caranya langsung ke estimate saja. Ataupun ini bisa kita close dulu, delete, kita block semuanya, open as equation. Kemudian Y2 berarti mana? Y2 spasi C spasi. Kemudian oke, teman-teman. Yang pertama ini adalah substruktural 2, X1, X2, Y1 terhadap Y2. View, kita pilih ataupun kita lakukan hal yang serupa seperti tadi, histogram normality test. Nilai signifikannya 0,595847, lebih besar dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan pada persamaan substruktural 2 terbebas ataupun data berdistribusi normal. Kemudian kita lakukan uji multikoliniaritas. Ini dia, multikoliniaritas. Nah, di sini dapat kita lihat nilai fifth-nya X1, X2, dan Y1 di bawah 10, ya. Ini 5, 2, 2 di bawah 10. Maka demikian dapat disimpulkan pada persamaan substruktural 2 terbebas multikoliniaritas. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Ini dia. Kita gunakan yang Glaser. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, X1 nilai signifikannya di atas 0,05. Artinya X1 terbebas heteroskedastisitas. X2 di bawah 0,05. Artinya X2 tidak terbebas uji heteroskedastisitas. Dan Y1 di atas 0,05 terbebas uji heteroskedastisitas. Nah, ketika masih ada variabel yang terkena uji heteroskedastisitas, kita coba gunakan opsi yang lain, yaitu kita gunakan yang bersepangan. Ternyata tetap yang X2-nya ataupun yang lainnya seperti ini tetap terkena, teman-teman, 0,04, ataupun coba kita gunakan yang lain. Nah, kalau udah beberapa kali kita coba masih terkena, kita bisa menggunakan uji width, teman-teman. Ini dia ya. Ini saya hilangkan bolnya. Jadi di heteroskedastisitas kita fokus di uji width. Nah, uji width caranya tetap sama. Kita pilih di sini heteroskedastisitas, pilih width, kemudian oke. Nah, tetapi yang dilihat dalam uji width bukan nilai probability ini, teman-teman. Ya, bukan nilai ini, melainkan nilai R square. Nah, ketentuannya, jika C-square hitung lebih kecil daripada C-square tabel, maka terbebas uji heteroskedastisitas. Lantas untuk mencari ataupun menghitung C-square hitung dan C-square tabel, nah seperti ini caranya, teman-teman. Nah, ini merupakan C-square tabel, teman-teman ya.
teman-teman dapat mendownloadnya ketik aja di Google chi-square table, maka akan keluar teman-teman. Nah, data saya berjumlah ada 60 karena data ini ada 5 tahun data bulanan, maka total data adalah 60. Nah, untuk chi-square hitung standarnya kan chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square table. Nah, chi-square hitung rumusnya N dikali R square. N-nya ada 60, R square-nya tadi ada 0,265257. Ya, 0,265257 ini adalah R square. Nah, maka ini saya hapus, rumusnya sama dengan N adalah 60 dikali R square. Ini dia. Ini adalah nilai daripada chi-square hitung. Sedangkan chi-square table, rumusnya N dikurang 1. Jumlah data N-nya ada 60, dikurang 1, 59. Nah, di sini 59, ini dia 59. Kemudian taraf signifikan yang kita gunakan 0,05. Maka chi-square table adalah 77,93. Ini dia teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya chi-square hitung 15,91. Ini kita bulat 2 angka di belakang koma saja. Nah, chi-square hitung yaitu 15,92 lebih besar daripada lebih kecil daripada chi-square table. Karena chi-square table yaitu 77 dan chi-square hitung 15. Berarti chi-square hitung 15,92 lebih kecil dibandingkan chi-square table 77,93. Sesuai dengan standarnya, jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square table, maka terbebas uji heteroskedastisitas. Dan dapat disimpulkan, menggunakan uji Witt pada persamaan substruktural 2 terbebas uji heteroskedastisitas, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Kita pilih ini. Oke. Nah, nilai signifikannya di bawah 0,05. Maka terkena uji autokorelasi. Maka dari itu kita gunakan teori yang lain. Kita gunakan teori yang ini, teman-teman ya. Kita pilih ke estimate. Langsung oke, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Nilai Darboux-Watson stat ataupun statistik 0,559486 lebih besar daripada minus 2 dan lebih kecil daripada 2, ataupun 0,559486 berada di antara minus 2 dan plus 2. Maka dapat disimpulkan pada persamaan substruktural 2 terbebas uji autokorelasi. Ini teman-teman. Nah, berarti pada persamaan substruktural 1 semua asumsi terpenuhi, dan pada substruktural 2 semua asumsi juga sudah terpenuhi, teman-teman. Maka dari itu uji selanjutnya yang kita lakukan adalah uji T, uji F, dan R square. Akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.